application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas akhirnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, resmi jadi tersangka KPK. Iya, resmi. Ternyata dia tidak kebal hukum juga ya. Saya akan bahas tuntas ya mengenai kasus ini. Tapi seperti biasa, ada yang ringan dan yang lucu dulu nih, numpang lewat sebentar aja ya. Makanya jangan di skip video saya. Kita lihat nih ada satu cuitan yang menarik ya. Dede Budiarto bilang, Jokowi sedang menikmati masa purna tugasnya, namun gerombolan sinting kalah pilpres itu terus-menerus menyerangnya. Lu udah kalah aja, jangan Jokowi yang lu serang. Berarti hebat dong Jokowi dong ya, bisa bikin mereka kalah gitu ya. Oke, pameran lukisan yang kuratornya ngundurin diri dianggap karena gara-gara Jokowi. Sampai menuding seolah ada intervensi istana. Wah, kalau kuratornya ngundurin diri, ya cari kurator baru. Kalau gedungnya nggak bisa digunakan, ya cari gedung baru. Kalau perlu di lapangan Monas tuh yang luas. Dasar sinting. Iya kan, ada pameran lukisan, siapa lu namanya tuh, pelukisnya nggak penting lah. Ya di dalamnya ada lukisan-lukisan yang mungkin kuratornya merasa itu nggak sesuai dengan temanya, yang makanya kuratornya ngundurkan diri. Nah, gedung yang mau dipakai itu Galeri Nasional ya, juga akhirnya melarang pameran itu ya karena kuratornya ngundurkan diri ya. Karena katanya ditenggarai lukisannya ada berbau pornografi dan lukisannya mirip-mirip Jokowi, seperti apa ya gitu ya, mau menyudutkan Jokowi. Sederhana kan? Kalau gedungnya nolak, lu sewa gedung yang bisa menayangkan atau memperlihatkan pameran lukisan lu. Kalau kurator lu ngundurkan diri, cari kurator lain. Atau misalnya lu nggak usah pakai kurator, pameran di pinggir jalan itu tadi di Monas, nggak ada yang marah-marah. Kok pada bilang ini Istana Mulyono lah, blow on banget ya. Oke, nah ini nih ya, salah satu yang terus-menerus menyerang Jokowi, Gibran, Kaisang, dan Bobila misalnya ya. Dr. Tifa, wih kerennya Tifa. Tapi ternyata katanya ya, menurut Brigadir JM, nama Dr. Tifa itu hanya nama panggung katanya. Biar keren kayak dokter beneran. Ada-ada aja. Katanya ternyata Dr. Tifa nama aslinya Suprapti Waginosari. Ya nggak tahu deh ya. Ini kata Brigadir JM. Nah Alex juga mencuit. Bagaimana ya kronologi namanya Suprapti Waginosari kok bisa jadi Tifa? Nah ada videonya tapi nggak usah lah ditayangkan ya. Ini menarik nih ya. Ini salah satu yang terus menerus ya. Yang tadi kalau istilah pertama sinting gitu ya. Terus saja ya kulik-kulik Pak Jokowi. Dari ijazah bilang palsu, Gibran juga dibilang palsu. Udah segitu aja lah ya. Nah ini juga nih ya. Buzzer sebelah sono ya. Denny Siregar bilang apa? Presiden dari Kim Plus. Koalisi partai terbesar juga dari Kim Plus. Seandainya presiden dan koalisi Kim Plus di Senayan mau batalkan PPN 12%, pasti langsung batal. Pala lu pitak. Kenapa? Sudah saya bahas. Yang inisiatornya PDIP yang selalu dia bela. Dan sudah jadi undang-undang ya. Dan amanat
undang-undang itu harus dijalankan oleh presiden. Nggak bisa presiden itu main batalkan. Saya juga mau PPN itu nggak 12%, kembalilah 11%. Tapi ada tata caranya. Sudah saya bahas ya, ada 3 cara ya. Pertama, Pak Prabowo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi itu lucu. Nggak bisa langsung dirubah. Itu harus diajukan ke DPR. DPR harus setuju dulu. Jadi mereka yang bikin dosa, presiden yang mau hapuskan, tapi harus disetujui sama yang bikin dosa. Lucu kan? Kedua, melalui judicial review. Tapi harus ada yang gugat. Tapi belum ada yang gugat. Gugatlah, ya kan? Bisa kok. Yang ketiga, DPR itu sendiri yang harus merevisi undang-undang yang mereka buat, ya. Mereka merevisi dosa yang mereka buat, udah gitu. Jangan kayak Denny Siregar main minta batalin katanya. Di sini katanya, bukannya gerak cepat batalin, malah main salah-salahan siapa dulu yang ngajuin PPN. Ya lu, partai lu tuh ya. Ya, kayak bocil akamsi, ya lu bocil akamsi. Blow on kaman lama-lama Denny Siregar ya. Nah, oke, ini kita masuk ya. Kemarin dari mulai pagi hari ya sudah ada berita. Ya, itu berita di Kompas kemarin 24 Desember jam 11.32. Ya. Bunyinya, Hasto dikabarkan. Ini baru kabar katanya ya. Jadi tersangka KPK. Rumahnya di Bekasi dijaga Satgas Cakra Buana PDIP. Saya bingung ya, kalaupun benar ya. Ini kan waktu itu paginya masih kabar ya. Ngapain dijaga sama Satgas Cakra Buana PDIP? Memang ada yang mau serbu rumahnya Hasto? Ya enggak lah. Kalaupun statusnya jadi tersangka, paling dipanggil lagi ya. Untuk diperiksa lagi, untuk disidik. Karena ini sudah masuk penyidikan, bukan lagi penyelidikan. Dipanggil nggak datang, panggilan kedua. Enggak ada tuh diserbu tentara atau diserbu orang KPK untuk sergap yang namanya Hasto. Enggak, pasti dipanggil dulu. Ini norak juga ya, harus dijaga sama Satgas Cakra Buana PDIP. Oke lah. Kemudian beberapa saat kemudian Metro TV memberitakan bahwa PDIP masih terus mencari tahu kebenaran informasi, karena kan bocor nih ya, terkait penetapan sekjennya yaitu Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. PDIP memastikan akan menyampaikan pernyataan sikap setelah mengetahui kebenaran kabar tersebut. Wah, dia akan menyatakan sikap. Nanti kita lihat ya, apa sikapnya. Nah, Kompas juga bilang yang sama lah kira-kira ya. Ya, memang Kompas yang pertama kali kan ya. Ya, tadi dikabarkan jadi tersangka, rumahnya dijaga Satgas Cakra Buana PDIP ya. Berita yang sebelumnya ya sama ya. Nah, ini juga menarik. Metro TV juga memberitakan bahwa rumah Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri juga dijaga lebih ketat. Ya, kemarin itu Selasa 24 Desember. Apa hubungannya ya dengan rumah Ibu Mega ya? Hal itu dilakukan usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan tersangka oleh KPK. Nggak ngerti kenapa rumah Ibu Megawati harus dijaga lebih ketat. Nggak tahu gelap. Nah, kemudian Partai Sosmed beberapa saat kemudian mencuit bahwa saat ini sedang terjadi rapat darurat antara tersangka, ya mungkin Hasto maksudnya, dan emak, Ibu Mega maksudnya ya. Tapi ada Menko yang ikutan. Walaupun nggak disebut, saya curiga ya, ini saya curiga. Mungkin Budi Gunawan yang sekarang Menko keamanan. Nah, tapi nggak tahu deh ya. Ini kan cuitan Partai Sosmed. Nah, info A99, bukan A1 lagi, A99. Akhirnya, berita tentang Hasto tersangka sudah terkonfirmasi. Jadi bukan kabarnya lagi nih ya, sudah confirm. SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, sudah dikirimkan kepada Hasto. Ya, sebentar lagi pasti diundang, datang lagi ke KPK. Dia tersangka untuk 2 kasus. Pertama yaitu pasal 21, perintangan kasus. Nanti akan saya bahas apa nih yang dia dituduh, kenapa dia dituduh merintangi kasus. Dan pasal 5, suap. Sadis ini ya. Lanjut. Nah, ini dia nih, akhirnya sekitar jam 5 sore keluarlah berita di CNBC kemarin. KPK resmi tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka suap.
Selain suap ada satu lagi sih ya, yang tadi perintangan penyelidikan. Oke lah, ntar kita lihat ya. Resmi nih ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian FX Rudy ya, di Jawa Tengah lah, di Solo itu ya, yang bekas wakilnya Pak Jokowi ya. Dia merespon soal Hasto Kristianto yang jadi tersangka KPK. Kalau saya baca beritanya Detik Jateng ini, responnya Pak Rudy ini nggak disangka bagus loh. Maksud saya begini loh, dia bilang oke, sebagai partai yang taat hukum, pasti kadernya juga taat hukum, pasti dia akan jalani prosesnya gitu ya. Baguslah menurut saya ya, bagus menurut FX Rudy ini ya, itulah responnya. Nah, kemudian Maki, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, bilang soal Hasto jadi tersangka kasus Harun Masiku, Maki itu nggak heran katanya. Dia ngaku sudah tahu sejak pekan lalu. Ya mungkin dia nguping atau gimana gitu ya, sehingga dia udah nggak aneh lagi gitu. Dia sudah tahu dari pekan lalu katanya ya. Aduh mantep nih ya. Nah, Sindo News ya memberitakan perjalanan kasus Harun Masiku, buronan 4 tahun yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Anda bisa baca sendiri, tapi garis besarnya begini. Waktu itu ada adiknya Taufik Kemas, itu Pak Nasaruddin Kemas, meninggal. Ya, penggantinya harusnya orang yang suaranya di bawah dia waktu pemilu ya, ada satu ibu namanya saya lupa. Harusnya dia naik, tapi Harun Masiku yang dibawa ibu ini suaranya dijadikan pengganti Nasaruddin Kemas. Jadi kasus lah ya. Nah, KPU menolak, nggak bisa, yang penggantinya mesti yang suaranya di bawah Nasaruddin Kemas. Harun Masiku jauh di bawah, kira-kira gitu ya. Terjadilah suap menyuap yang akhirnya uang itu diserahkan melalui stafnya Hasto ke Pak Wahyu siapa? Wahyu Setiawan kalau nggak salah namanya ya, komisaris KPU waktu itu. Akhirnya tertangkap tangan tuh, ya. Wahyu itu sudah menjalani hukumannya, kalau nggak salah juga sudah bebas. Tapi Harun Masiku ini kabur, gitu ya. Yang saya baca dari berita-berita sebelumnya, surat PAW penggantian antar waktu itu katanya ya. Saya lupa, Hasto tanda tangan kalau nggak salah, karena dia sekjen ya. Menariknya ketua umumnya juga tanda tangan Ibu Megawati. Dan Yasona Lawli yang waktu itu adalah Menkumham, yang kebetulan juga kader PDIP. Itu kata berita kalau saya nggak salah baca di Tempo ya. Tolong dah Anda baca lagi. Jadi ada 3 yang tanda tangan gitu ya. Tapi akhirnya Harun Masiku kabur, katanya sempat ngumpet di PT IKA ya, ketika tim KPK mau menyergap Harun Masiku yang disembunyikan di situ. Lucunya KPK itu harus berhadapan dengan ya tanda kutip oknum lah ya yang ada di perguruan tinggi ilmu kepolisian itu, sehingga Harun Masiku itu gagal tertangkap. Ya, Hasto yang waktu itu diduga ya ada di belakang itu menghilang, mengaku mencret, nangis-nangis. Nanti kita lihatlah videonya ya. Kira-kira gitulah ya. Untuk lebih detailnya silakan search ya mengenai latar belakang kasus Harun Masiku ini yang juga sudah pernah saya bahas berkali-kali. Oke? 4 tahun loh, ini udah mau jalan 5 tahun nih ya. Nah, ini menarik ya. Kan Ibu Mega pernah bilang, "Hei Kapolri ya, kalau sampai Hasto ditangkap, saya akan datangi." Apa hubungannya ya yang nangkap KPK kok didatanginya Kapolri? Makanya dia tanya, admin maksudnya, admin PD Perjuangan, emak udah datangi KPK belum? Ya kan? Mestinya datangi Bareskrim dong, itu kan Kapolri, ya kan? Netizen gelar artikel dulu nih ya, kalau terbukti salah ya tangkep, mau Hasto kek, mau Jokowi juga. Wah, Jokowi apa hubungannya lu Farid? Wah, sangat ngaco nih ya. Oke, ya. Karena kan Ibu Mega bilang, jangan takut toh, kalau apa ditangkap nanti Ibu datang, kira-kira gitu ya. Nah, ini juga cuitan dari Edi Bayo Regar bilang, mengulang apa yang pernah diucapkan oleh Ibu Mega, kalau Hasto ditangkap, saya akan datang. Ayo KPK, berani nangkap Hasto? Ini ngomporin juga nih Edi Bayo Regar ya.
Kira-kira begitu. Oke. Nah, apa sih yang memberatkan Hasto ini? Ya, sehingga dia harus jadi tersangka. Di sini dikatakan di Merdeka ya. Kemarin sore beritanya Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto perintahkan Harun Masiku rendam HP-nya dan segera melarikan diri. Loh, ini Merdeka yang bilang loh. Ya kan? Tentu Merdeka membuat ini setelah dia dapat info, saya yakin, dari KPK. Jadi dikatakan di sini Hasto diketahui sempat memerintahkan Harun untuk menghilangkan jejak dengan merendam handphone dan melarikan diri, katanya. Oke. Jadi oleh karena itu KPK menetapkan Sekjen PDIP ini Hasto Kristianto sebagai tersangka bersama dengan Harun Masiku dalam kasus suap kepada komisioner KPU yang tadi saya sebut namanya Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F. Kasus ini terjadi di tahun 2019. Dalam perkara ini, Hasto diketahui sempat memerintahkan Harun untuk menghilangkan jejak dengan merendam handphone dan melarikan diri. Kalau ini mungkin gara-gara handphonenya Hasto disita ya, dibaca, ternyata ada komunikasi, mungkin dugaan saya ya, makanya bisa keluar seperti ini. Nah, bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, Saudara Hasto Kristianto, HK Hasto Kristianto ya, memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK Hasto Kristianto ya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri. Wah, ini sampai detil ya, KPK bisa tahu ya bahwa Hasto Kristianto memerintahkan Nur Hasan. Waduh, ini penjelasan Ketua KPK Setio Budianto saat konferensi pers di gedung KPK Jakarta Selasa kemarin. Oh, ternyata itu diumumkan ya, ada press conference ya. Jadi ini berita resmi ya. Kemudian, atas perbuatan tersebut Hasto dinyatakan sebagai tersangka. Kenapa? Dia dinilai dengan sengaja mencegah dan merintangi upaya penyidikan yang dilakukan KPK. Iyalah, orang lagi mau nyidik Harun Masiku disuruh si Harun Masiku itu rendam HP-nya dan melarikan diri. Artinya dia ikut sengaja mencegah dan merintangi. Oleh karena itu, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan nomor sprint-dik ya, sprint-dik lah ya biasa orang sebut ya. Garis miring 152 garis miring dik titik 00 garis miring 01 garis miring 12 garis miring 2024 tanggal 23 Desember. Waduh, 23 Desember dari hari Senin ya berarti ya. Oke, menarik nih ya. Dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto Kristianto dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024 yang tadi awal saya jelaskan ya, yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian suatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Komisaris KPU Wahyu Setiawan. Ya, ini penjelasan dari KPK loh ya. Nah, sebelumnya KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka korupsi yang tadi ya saya sebut Harun Masiku, ya kan, terkait suap pergantian antar waktu ya terhadap mantan Komisi Pemilihan Umum tadi Wahyu Setiawan. Dengan uraian sprindik perkara tipikor yang dilakukan tersangka Hasto Kristianto bersama Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian hadiah dan janji ke Wahyu selaku anggota KPU bersama dengan Agustiani terkait penetapan anggota DPR RI, kata Setio Budianto dari KPK ya. Jadi Hasto dianggap turut serta dalam perkara suap kepada Wahyu untuk memasukkan Harun Masiku sebagai salah satu anggota DPR RI dalam PAW pergantian antar waktu yang tidak sah tadi, yang harusnya seorang ibu tapi diselipkan jadi si Harun Masiku. Jadi dia suap Komisaris KPU Wahyu Setiawan, gitu garis besarnya. Nah,
Jadi jelas ya kenapa ditetapkan ya sebagai tersangka. Satu, mencoba merintangi ya dengan minta Harun Masiku, celupin lu punya HP ke air, ya. Kemudian jadi supaya rusak, supaya nggak bisa dideteksi lagi dan kabur. Nah, kedua dia ikut dalam proses suap menyuapnya. Nah, kan waktu itu Hasto pernah nangis-nangis ya ketika dia dituduh ini itu dan berhubungan dengan Harun Masiku. Adalah videonya, sudah pernah saya putar juga. Oleh karena itu Brigadir JM ini mencuit lagunya, bukan lagunya ya, ucapan ujarannya Hasto ketika nangis-nangis ya. Dia bilang posting lagi, siapa tahu ada drama mewek versi yang baru. Soalnya si Hasto mencret resmi jadi tersangka KPK dalam kasus Harun Masiku. Nah, di situ ada lirik Red Bull Nyungsep. Red Bull Nyungsep. Nah, liriknya ada lagunya ya Hasto nangis. Yuk kita dengarkan, kita simak ini videonya. Lucu nih, yuk. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Lucu juga ya. Aduh, kasihan Hasto ya, kasihan. Oke, jadi jelas ya kasusnya ya. Kenapa Hasto akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka? Ya, ada dua ya, satu merintangi, kedua terlibat dalam kasus suapnya ya. Jadi catat ya, sudah resmi, bukannya hoax ini ya. Jadi kalau ada yang bilang hoax itu bohong ini, oh ini kriminalisasi ini, mentang-mentang PDIP tidak berkuasa lagi, mulai dipretelin. Terserah deh. Nah, poin saya adalah ketika dari PDIP menanggapi, tadi kan saya bilang efek Sudi bagus tanggapannya. Tapi dari Ciko ya kalau nggak salah namanya, ya tadi bilang ini begini kriminalisasi, ya banyak lah seperti nggak terima gitu ya. Ya terserah deh. Kalau saya sih ya sederhana, ini kan negara hukum. Seorang ketua umum partai Golkar saja, Setia Novanto, bisa dipenjara gara-gara kasus EKTP. Ini cuma sekjen. Masa nggak bisa? Masa nggak bisa? Kalau benar dia nggak salah, gugat dong pra-peradilan gitu. Kan ada prosesnya. Nggak usah pakai kekuatan, garda apa gitu tadi ya. Nggak perlu ya. Tunjukkan seperti Pak Efek Sudi. You kader yang taat hukum, hadapi saja pemeriksaan. Kalau you punya bukti-bukti bahwa you nggak terlibat ya, gugat. Kan punya pengacara banyak PDIP, ada profesor lagi ya. Pakai gugat pra-peradilan, lawan ya. Jangan pakai kekuatan massa begini-gini, nggak usah gitu ya. Nanti mungkin diketawain kali ya. Hadapi ya. Begitu toh ya. Semoga jangan nangis lagi. Demikian dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.